Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masuk di dalam sesi kedua dari mata kuliah Doktrin Roh Kudus. Nah, mengapa begitu penting kita memahami dan mengerti tentang pekerjaan Roh Kudus, khususnya di era Perjanjian Lama dulu, Bapak Ibu ya, supaya kita bisa memahami sejak dari kapan Roh Kudus itu melakukan karya pekerjaannya, dan nanti ini akan berhubungan dengan bagaimana kita bisa melihat nanti di sesi yang kedua karya pekerjaan Roh Kudus itu sendiri di era Perjanjian Baru dan juga di era zaman modern seperti sekarang ini. Nah, berdua dikasih oleh Yesus Kristus sekali lagi fakta membuktikan dan menunjukkan masih banyak orang Kristen sebenarnya bukan di zaman sekarang, sejak dari zaman dahulu sebenarnya. Ya, mengabaikan, menolak, bahkan salah mengerti tentang pribadi dan pekerjaan Roh Kudus. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak Tony apa buktinya? Bahwa masih banyak orang Kristen salah memahami, salah mengerti pribadi pekerja daripada Roh Kudus itu sendiri. Sebenarnya gampang Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa cek di gereja masing-masing. Hal pertama bisa kita lihat secara faktual, ya, masih banyak orang Kristen apakah pendeta, apakah jemaat, majelis, penatua, bukan sinode loh Bapak Ibu. Menganggap pentingnya itu Roh Kudus. Sehingga pengajaran, penggalian, penjelasan, penguraian tentang pribadi Roh Kudus itu sangat minim. Dan sudah pasti minimnya pemahaman dan pengertian penjelasan tentang Roh Kudus itu akan berkontribusi rendahnya, ya, intinya hidup dipimpin oleh Roh. Itu sana lagi. Nah, bagian kedua apa? Terlihat sudah secara faktual, secara konkret kehidupan para pendeta-pendeta majelis yang tua, jemaat yang tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Itu konkret. Tidak mungkin orang yang masih merokok hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Sudah ada. Sudah. Kalau masih ada pendeta majelis penatua si tua, guru dia, rohani, apalagi istilahnya, majelis, dia kan, ya, karena masih merokok itu bukti faktual. Kalau di gereja itu sangat itu rendah, dijelaskan, diajarkan, bahkan diberikan contoh hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu udah mulai makin bisa melihat kan? Apakah di gereja kita masing-masing banyak ya hamba Tuhan, para pendeta, majelis, yang tua, apalagi jemaat yang masih ya doyan dengan rokok. Nah itu contoh paling real tuh. Berarti penekanan, pemahaman, pengertian, penjelasan tentang pribadi Roh Kudus sangat begitu rendah dipahami oleh semua anggota gereja itu. Itu baru satu contoh hubungannya dengan rokok. Belum lagi dengan dosa-dosa yang lain, sebut saja misalkan mengkonsumsi miras yang ujung-ujungnya nanti mabuk-mabukan. Nggak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Gereja saya yang lama
Saya harus katakan, sangat begitu minim dan rendahnya dijelaskan peranan Roh Kudus. Itu makanya pendeta-pendeta di gereja saya dulu, Sintua, Majelis Perohani Guru Huria, menunjukkan bukti dan hidup tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Bapak Ibu tahu gereja saya dulu kan Protestan. Karena masih subur di situ kehidupan para pendeta masih merokok kok. Masih mengkonsumsi miras kok atau tuak. Masih main judi kok. Ini memang main judi itu manual Bapak Ibu ya. Tapi kalau sekarang agak lebih modern. Karena sudah memakai teknologi. Itu terjadi. Itu juga salah satu alasannya dulu. Waktu bapak saya nantang saya jadi pendeta. Saya sangat-sangat tidak tertarik. Mengapa? Karena saya tidak melihat contoh konkret kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dari pendeta-pendeta saya zaman dulu. Saya nggak melihat itu. Bahkan bapak saya yang sejak dari kecil nggak pernah merokok, justru diajarin oknum-oknum pendeta pada saat itu. Maka saya bilang, enggak lah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, tapi kok kenapa pada akhirnya Pak Tuhan yang menjadi pendeta? Karena Tuhan akhirnya membimbing saya, mempertemukan saya dengan ya, ya. Kenapa pada akhirnya saya ambil keputusan jadi pendeta? Karena Tuhan lebih dulu menuntun saya untuk bertemu dan untuk dibimbing oleh hamba Tuhan. Ya, yang punya pemahaman dan konsep yang benar tentang Roh Kudus dan juga pentingnya hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itu contoh. Masih banyak gereja yang masih mengabaikan, menolak, bahkan salah mengerti tentang peranan Roh Kudus. Ada lagi bentuk pengabaian atau juga kesalah mengertian tentang peranan Roh Kudus itu dari dulu sampai zaman sekarang. Contohnya yang kedua adalah ada juga satu gereja, satu denominasi atau oknum-oknum ya para pendeta atau juga jemaat over memahami pribadi dan pekerjaan Roh Kudus, overdosis memahami pekerjaan Roh Kudus. Kalau yang tadi ya sama sekali tidak paham, tidak mengerti, hanya tidak bisa menghidupi. Kalau yang ini over, kalau bahasa zaman now sekarang ini nih lebay, alias apa? Berlebihan. Ini juga tidak baik. Bapak Ibu pasti bertanya. Apa contohnya Pak Tony? Tolong Bapak cek, Bapak Ibu cek gereja masing-masing. Bukankah hari-hari dari dulu sampai hari-hari ini kita sering kali mendengar ada justifikasi, ada penghakiman terhadap satu gereja denominasi tertentu karena tidak bisa berbahasa roh, langsung dihakimi. Gereja itu tidak punya Roh Kudus, maka mereka itu pasti neraka. Hanya gerejaku, aku, jemaatku yang punya Roh Kudus karena kami semua bisa berbahasa roh. Ini juga pemahaman Roh Kudus yang salah mengerti juga. Dan saya sudah cukup kelelahan bertemu dengan orang yang begitu-begitu. Masalah juga ini Bapak. Karena saya tidak pernah menemukan di kitab PL dan PB. Bentuk-bentuk penghakiman seperti itu sebagai bukti konkret. Orang itu dipimpin oleh Roh Kudus. Saya nggak pernah menemukan itu. Masalah juga ini. Sehingga kalau jemaahnya tidak bisa berbahasa roh, dipaksa, diintimidasi, diteror. Ada lagi yang lebih aneh. Diwajibkan untuk ikut training berbahasa roh. Itu nggak ada di Alkitab, Bapak Ibu. Dan persoalan lain yang muncul saya lihat. Ada orang yang ngegas terus kalau hari Minggu berbahasa roh. Tapi karakternya, pangalahonya tidak berubah. Saya juga tidak pernah menemukan di Alkitab, Bapak Ibu. Orang yang berbahasa roh. Kok bisa ya berbeda tindakan perilaku?
dalam kehidupannya sehari-hari. Karena saya yakin Roh Allah itu konsisten. Kalau Allah memberikan karunia bahasa roh misalkan kepada seseorang, maka Tuhan mau orang itu juga harus hidup di dalam roh. Artinya apa? Mempraktekkan, menghidupi, meneladani kehidupan Kristus. Yaitu apa? Ya jangan merokok. Itu salah satu yang simpel aja kok. Karena kenyataan saya katakan hari Minggu ngerok dia. Tapi sini Selasa cuma Sabtu merokok juga. Hari Minggu ngerok terus dia. Sini Selasa Rabu kami cuma Sabtu main judi juga. Tukang copet juga. Berantem sama suami atau istrinya juga. Maka sekali lagi Bapak Ibu dikasih Kristus. Saya lihat ini juga jadi problem nih. Ya, jadi problem saya lihat. Nah, lagi-lagi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya pengabaian, penolakan, bahkan kesalah pengertian tentang peranan pekerjaan Roh Kudus itu sangat masif, Bapak. Maka supaya ini tidak terjadi di dalam diri kita, di gereja kita masing-masing, ini menjadi penting kita bahas. Kita pelajari, kita dalami. Tapi yang pasti Bapak Ibu, harus kita hidupi. Karena sama, apa yang saya ajarkan kepada Bapak Ibu, itu pasti saya hidupi juga. Saya lakukan juga kok. Karena kalau pemahaman kita benar, pengertian kita benar, maka sudah pasti turunannya adalah cara berpikir kita benar, isi hati kita benar, tindakan perilaku kita juga pasti benar. Karena firman Tuhan katakan, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Maka supaya pemahaman kita benar, pengertian kita benar, perilaku, perbuatan kita, karakter kita benar tentang Roh Kudus itu, itulah alasannya kenapa kita penting memahami ini. Nah, mari kita lihat bagian yang berikutnya sambil Bapak Ibu evaluasi. Ya, contoh-contoh yang saya sebutkan tadi di gereja Bapak Ibu. Pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Yang pertama, kejadian pasal 1 sampai 2. Ada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Roh Allah yang melayang di atas permukaan air. Ya, Bapak Ibu, Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Apa artinya Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air? Ya, sebelum bumi ini dicipta, apalagi diisi oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu, sudah melayang-layang di bumi. Ya, saya sengaja tampilkan salah satu lambang kehadiran Roh Kudus, yaitu burung. Nah, supaya Bapak Ibu tidak ngantuk maksud saya. Karena ini mungkin bagi Bapak Ibu sebagian masih tertidur gitu ya. Nah, saya ambil salah satu contoh lembang kehadiran Roh Kudus yang sudah kita belajar minggu lalu seperti burung merpati yang waktu Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Roh Allah yang dilambangkan dengan burung merpati. Tapi sekali lagi jangan sampai salah paham. Akhirnya nanti pahamnya Bapak Ibu salah. Tidak berarti burung merpati Roh Kudus. Enggak. Ini lambang kok. Anda. Jadi Bapak Ibu ya. Oke. Baik. Nah, sebelum bumi dicipta oleh Tuhan, belum dibuat bentuknya, wujudnya, dan bahkan juga isinya pun belum. Dikatakan Roh Allah sudah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita lihat apa maksud, apa tujuan, apa motivasi, apa target kudus itu yang dilambangkan dengan burung merpati melayang-layang di atas permukaan air. Maksud dan tujuannya, Allah itu
mau melakukan pemetaan. Akhirnya Allah itu memiliki misi dan tugas waktu dia melayang-layang di atas permukaan air untuk melakukan pemetaan, untuk melakukan pengaturan. Berapa persen bumi ini akan dijadikan menjadi lautan dan berapa persen akan dijadikan menjadi daratan. Berapa persen juga yang akan dijadikan menjadi langit dan berapa persen juga komposisi ya kehidupan manusia yang akan hidup di bumi, bahkan juga berapa persen juga ciptaan-ciptaan yang lain, tanaman, tumbuhan, binatang untuk mendiami bumi. Yang artinya kalau kita menyimpulkan, Roh Kudus itu menata, mengatur supaya semua apa yang ada di bumi ini yang akan diciptakan nanti di bumi ini adalah tidak membawa kekacauan, tidak menyebabkan ketidakteraturan, tapi supaya ada pemisahan darat dan lautan dan langit sehingga ujungnya adalah menciptakan keteraturan. Inilah pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus. Selain pekerjaan yang kedua, yaitu menciptakan isi langit, bumi, dan segala sesuatunya termasuk juga manusia. Ini juga berimplikasi dalam hal beribadah. Pastikan Roh Kudus hadir di dalam setiap ibadah di gereja kita masing-masing. Karena kalau Roh Kudus hadir di dalam ibadah gereja kita masing-masing, maka dapat dipastikan ibadah itu akan berlangsung dengan sopan dan teratur. Yang artinya pasti jauh dari kekacauan. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan, di media sosial, ramai bentuk-bentuk ibadah yang aneh dan nyeleneh. Saya ketemu kemarin, saya dapat di TikTok tuh. Saya pikir, ini kok sampai segitu-gitunya ibadahnya ya? Ya. Kenapa? Karena saya tidak melihat ada keteraturan di dalam ibadah itu sendiri. Karena kenapa? Semua jemaat Bapak Ibu boleh sebebas-bebasnya, boleh seenak-enaknya. Iya, berjoget-joget seperti di diskotik. Lalu mereka maju ke mimbar. Itu di mimbar Bapak Ibu. Nah, ini kan salah satu bentuk kekacauan di dalam penyelenggaraan ibadah. Yang notabene ini juga sering diklaim. Wah, ini bentuk kehadiran Roh Kudus. Padahal Alkitab katakan Roh Kudus itu kalau berkarya, kalau bekerja, menciptakan keteraturan Bapak Ibu. Menciptakan kesopanan. Tertib Roh Kudus itu bekerja. Makanya saya katakan tadi Bapak Ibu. Masih banyak orang Kristen nggak paham siapa itu Roh Kudus, bagaimana cara kerjanya. Sehingga apa? Orang muda mengklaim sekarang. Lakukan apapun, buat model bagaimanapun ibadahnya, penyembahannya. Ah, itu pasti karya pekerjaan Roh Kudus. Karena kita mengatakan Roh Kudus itu bekerja dengan sopan, penuh keteraturan, penuh ketertiban, penuh dengan kedamaian. Dan itu dibuktikan waktu Roh Kudus memetakan, ya, mengatur dan mengontrol, ya, bumi dan segala isinya loh Bapak Ibu. Maka ini yang menjadi penting. Kenapa kita harus paham dulu? Ya, bentuk-bentuk konkret pekerjaan Roh Kudus dalam perjanjian lama. Kalau tentang pribadinya kita sudah bahas minggu yang lalu bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Nanti bagi Bapak Ibu yang baru masuk hari ini, ya nanti akan saya kasih tugas Bapak Ibu untuk harus wajib nonton YouTube-nya pelajaran kita minggu lalu. Dan juga bagi Bapak Ibu yang sudah dengar, tolong dengarkan ulang lagi supaya Bapak Ibu bisa menjelaskan kepada orang.